Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan membahas tentang Godzilla. Ini adalah salah satu tokoh kaiju yang paling terkenal di dunia dan salah satu tokoh idola saya juga sejak saya kecil. Tetapi saya baru sadar bahwa ternyata di Indonesia pun banyak orang-orang yang suka dan menantikan film-film kaiju atau Godzilla semacam ini. Saya menyadari itu baru kemarin ketika trailer King Kong versus Godzilla itu muncul. Ternyata banyak sekali orang-orang Indonesia yang antusias. Oh, jadi ternyata saya punya banyak teman dalam hal ini gitu. Dan karena itu sebenarnya saya juga sudah lama pengen bahas tentang ini, tetapi belum dapat moodnya. Kemarin ketika saya nonton trailernya menunjukkan bahwa King Kong itu latar belakangnya ada sesuatu yang aneh, saya langsung ingin membahasnya. Kita sekarang akan membahas tentang salah satu hipotesis paling kontroversial dan sekaligus paling menarik, saling membuka imajinasi kita tentang dunia, tentang bumi. Jadi, ayo kita mulai. Film Godzilla pertama kali dibuat tahun 1954. Kala itu tujuan dibuatnya film ini bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk menunjukkan pesan-pesan moral, pesan-pesan politis, dan pesan-pesan kemanusiaan yang ada di dalamnya. Misalkan bahwa Godzilla itu digambarkan sebagai makhluk yang sebenarnya tidak harus menjadi seperti itu, tetapi bermutasi gara-gara ledakan nuklir atau ledakan atom yang pernah dijatuhkan tentara sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Nafas atom yang menjadi ciri khas Godzilla pun sesungguhnya adalah sebuah penggambaran betapa berbahayanya radiasi nuklir atau radiasi atom, sehingga pada waktu itu digambarkan bahwa Godzilla itu adalah limbah atom yang sangat berbahaya, limbah atom bergerak yang mengancam peradaban manusia. Tetapi karena filmnya laku pada waktu itu, karena memang menggunakan visual efek yang sangat berbeda dengan sebelumnya, maka rumah produksi memutuskan untuk bikin film Godzilla yang berikutnya, bikin berikutnya lagi, sampai sekarang mencapai puluhan. Dan di situ latar ceritanya menjadi berganti-ganti. Yang awalnya mempunyai pesan-pesan moral dan pesan-pesan etika tentang penggunaan teknologi yang sangat berbahaya buat kemanusiaan, ini berubah sedikit demi sedikit, dan karakter Godzilla yang awalnya jahat dan datang hanya untuk merusak, lambat laun berubah menjadi netral, pernah juga menjadi baik, pernah berusaha melindungi bumi dan manusia dari monster yang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang Legendary Picture yang terakhir kali itu menjelaskan bahwa Godzilla itu sesungguhnya adalah makhluk yang berasal dari bumi, yang sejaman dengan dinosaurus, yang berhibernasi di dalam perut bumi. Nah, kemudian ketika ledakan atom terjadi, dia terbangun gara-gara ledakan itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Berbeda dengan itu, film King Kong itu muncul jauh sebelumnya, sekitar 20 tahun sebelumnya, tahun 1933. King Kong di sana digambarkan dengan bentuk yang serupa dengan gorila, tetapi ukurannya sangat besar, sekitar 8-10 meter pada awal dibuatnya. King Kong diceritakan hidup di sebuah pulau yang terisolir, biasanya digambarkan di wilayah kepulauan Indonesia atau kepulauan Nusantara, tetapi kadang-kadang juga diceritakan ada di daerah tropis tertentu, yang karena satu dan lain hal tidak bisa diakses oleh dunia luar. Walaupun King Kong pada akhirnya juga sama seperti Godzilla, maksudnya laku dan akhirnya menciptakan film-film berikutnya, ide dasar tentang karakter King Kong pada umumnya konsisten, tidak sama seperti Godzilla. Jadi diceritakan kera raksasa ini sangat beringas, sangat liar, tetapi memiliki sisi sentimental, memiliki cerita-cerita romansa dan atau cerita-cerita tentang kekeluargaan atau hubungan dengan manusianya juga lebih erat, kuat daripada cerita tentang Godzilla dengan manusia. Nah, ketika rumah produksi menyadari bahwa baik King Kong maupun Godzilla menjadi sebuah ikon yang sangat luar biasa dan menjadi prospek bisnis yang besar, maka disatukanlah mereka dalam sebuah film. Dulu ada filmnya Godzilla versus King Kong, tetapi sekarang ketika diambil oleh Legendary Picture dan kemudian Warner Bros, ini orang-orang rumah produksi memikirkan satu hal yang lebih konsisten. Mereka harus membuat alur cerita bagaimana caranya agar King Kong yang ukurannya tidak terlalu besar itu harus bisa berhadapan setara seimbang dengan Godzilla yang ukurannya sekitar 120 meteran. Nah, maka dibuatlah komik yang menjelaskan bahwa King Kong itu memang bertumbuh terus-terusan. Nah, tapi di situ ada satu hal yang sangat unik, bahwa film-film tentang Godzilla dan King Kong yang sekarang muncul itu membawa salah satu teori paling kontroversial atau mungkin hipotesis yang paling membawa imajinasi kita ke dunia yang lain tentang Hollow Earth atau bumi berongga. Misalkan Godzilla digambarkan
hidup di bawah tanah. Kemudian masuk ke film King Kong, di situ juga digambarkan bahwa King Kong itu berhadapan dengan Skullcrawler. Nah, si Skullcrawler itu ada di dalam tanah, hidupnya jauh di dalam tanah, dan kadang-kadang dia harus keluar. Begitupun di Skull Island itu adalah pintu keluar masuk untuk dunia bawah tanah. Kemudian masuk lagi misal ke Rodan, Behemoth atau Titanus Leviathan. Nah, khusus yang terakhir Titanus Leviathan itu digambarkan hidupnya di Danau Loch Ness itu, tapi dia bisa aja masuk ke inti bumi dan kemudian keluar lagi di samudera yang lepas. Nah, ini gambaran-gambaran ini sebenarnya menunjukkan bahwa di Monster Universe itu bumi itu berongga. Jadi apa itu hipotesis Hollow Earth? Itu adalah hipotesis yang menjelaskan bahwa bumi itu bulat tetapi berongga. Jadi di dalamnya itu kopong kayak bola pingpong. Maka ada beberapa pintu masuk ke dalam yang di dalamnya itu ada matahari, ada kehidupan yang sangat berbeda dengan yang kita bayangkan selama ini. Maka penjelasan-penjelasan misalkan tentang Bigfoot, tentang monster-monster yang besar, tentang UFO dan sebagainya, menurut orang-orang yang mendukung hipotesis ini bukan berasal dari ruang angkasa, tetapi berasal dari inti bumi. Jadi inti bumi itu bolong dan di tengah-tengahnya ada matahari. Berbeda dengan teori bumi datar, teori bumi berongga ini dikemukakan pertama kali oleh seorang ilmuwan besar, Edmund Halley. Baraya pasti kenal ya, Halley yang bikin pengetahuan tentang komet Halley itu, yang 76 tahun sekali mengitari bumi. Nah, orang inilah yang mengatakan pertama kali bahwa bumi itu berongga. Tetapi dia jelaskan bahwa bumi itu berongga tetapi terdiri dari berbagai cangkang yang jarak dari satu cangkang ke cangkang yang lain sekitar 1000 km. Dia jelaskan seperti itu, dan di situ ada atmosfernya, kemungkinan ada kehidupannya. Dari mana dia berkata seperti itu? Pertama kali dia menemukan ini berasal dari gangguan kompas. Jadi kalau kita mendekati kutub utara atau kutub selatan, kompas itu bergerak secara anomalis, dan ini juga bisa kita ketahui kalau kita ada di sekitar segitiga Bermuda atau di sekitar segitiga Formosa. Nah, anomali-anomali kompas seperti ini menunjukkan bahwa inti bumi itu menghasilkan satu radiasi yang berbeda dari yang kita bayangkan selama ini. Maka kemudian dari anomali kompas itu, Edmund Halley mengatakan bahwa memang bumi itu berongga dan bercangkang-cangkang. Walaupun Edmund Halley adalah orang pertama yang secara ilmiah mengkaji tentang kemungkinan bumi berongga itu, pada faktanya bangsa-bangsa di seluruh dunia itu juga memiliki mitologi dan cerita tentang kehidupan di dasar bumi, atau menceritakan bahwa bumi itu memang bawahnya berongga yang sangat besar dan ada kehidupan di sana. Misal begini, orang-orang Yunani percaya bahwa kehidupan itu terbagi atas 3 bagian, dan bagian bawah itu ada sebuah dunia yang sangat besar yang dikuasai oleh Hades, sebesar dunia seperti yang kita lihat sekarang. Atau orang-orang Sunda Wiwitan juga kenal adanya dunia di bawah. Kemudian di Cina juga ada. Kemudian orang-orang Babilonia juga mengatakan seperti itu. Atau orang-orang Buddha, khususnya yang di Tibet, punya cerita tentang Shambhala yang kita biasa menyebutnya Shangri-La, yang menyebutkan sebuah dunia yang sangat megah, yang sangat besar, yang ada di bawah bumi. Orang-orang Hindu misalkan punya istilah yang namanya Patala, tempat kehidupan yang sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Begitupun dengan orang-orang Mesoamerika, kemudian orang-orang di Asia Tenggara dan sebagainya. Mereka semua punya cerita tentang kehidupan atau makhluk-makhluk yang berasal dari interior bumi. Nah, saya pernah jelaskan begini. Ketika kita berhadapan dengan mitos, tentu saja kita pertama harus skeptis, tetapi kedua kita harus membuka pikiran bahwa ada hal-hal yang menyebabkan mitos itu muncul. Tetapi ada satu hal yang lebih serius lagi, yaitu kalau satu mitos itu ternyata tersebar di seluruh dunia, maka kita benar-benar harus membuka pikiran, jangan-jangan itu memang pernah terjadi. Misal, mitos tentang manusia setengah ikan atau putri duyung itu ada di seluruh dunia, maka kita harus mulai berpikir jangan-jangan itu memang pernah ada. Atau cerita tentang raksasa, cerita tentang kurcaci, ras hobbit, cerita tentang banjir besar dan lain sebagainya, itu ada di seluruh dunia. Makanya kita harus mikir. Beda halnya dengan misalkan mitos Nyi Roro Kidul atau Raja Naga Laut Timur gitu ya. Nah, itu kan hanya ada di satu kawasan tertentu, ada di satu tempat tertentu yang menunjukkan bahwa ada orang tertentu dalam satu peradaban khusus yang membuat cerita itu. Tetapi kalau terjadinya di seluruh dunia, atau ada cerita yang diceritakan oleh orang di seluruh dunia, walaupun mereka satu sama lain tidak memiliki akses transportasi dan saling komunikasi di masa lampau, maka kita harus mulai berpikir bahwa itu mungkin saja memang sebuah mitos yang pernah terjadi, entah bagaimana ceritanya.
Salah satu ilmuwan yang sangat serius dengan mitos ini adalah Milford. Dia pada tahun 1780-an mengajak orang-orang Indian untuk membuktikan bahwa di dalam bumi memang ada kehidupan. Karena orang-orang Indian itu di Amerika Tengah itu mengatakan bahwa memang di sekitaran Sungai Mississippi itu ada sebuah gua yang menjadi pintu masuk untuk mencapai dunia bawah. Begitu. Dan Milford kemudian memang benar-benar melakukan ekspedisi itu bersama beberapa ilmuwan dan orang-orang asli di sana di persimpangan Mississippi, Sungai Mississippi yang terkenal itu. Nah, ternyata klaimnya dia, walaupun kita sampai sekarang juga tidak pernah menemukannya, tetapi dia mengklaim bahwa dia sampai menemukan ada sebuah gua yang sangat besar yang mampu menampung sampai 20.000 keluarga. Itu artinya kota kuno. Nah, dipikir-pikir tidak mungkin ada sebuah gua yang bisa menampung orang sampai sebanyak itu. Sekitar seabad kemudian, Jeremiah Reynolds itu juga mengemukakan hipotesis ini dan kemudian memberikan penggambaran bahwa dunia bawah itu memang ada. Seperti yang dikatakan Halley itu ada nyata, tetapi kata dia tidak ada cangkang-cangkang yang seperti itu. Yang jelas inti bumi itu ada interior yang sangat besar dan di dalamnya ada kehidupan. Dia katakan bahwa untuk mencapai dunia bawah itu pintunya harus dicari di kutub utara dan kutub selatan. Dia mengklaim bahwa di situ bagaimanapun pasti ada. Maka dia jelaskan misalkan kenapa ada aurora borealis yang seperti itu ya, yang di kutub utara dan kutub selatan, yang di kutub utara itu. Kenapa bisa seperti itu? Itu adalah hasil dari hal-hal yang terjadi di dalam interior bumi. Tetapi sayangnya hasil ekspedisi ke kutub utara itu tidak pernah dipublikasikan karena orangnya memang gagal untuk mencapai kutub utara itu. Tetapi ya itu kan orang-orang zaman dulu. Cuman di awal abad ke-20 tahun 1907 ada seorang perempuan dukun namanya Piget atau Paget, Lady Paget. Dibacanya gimana sih? Dia mengemukakan bahwa lubang di dalam bumi itu memang benar-benar ada, memang benar-benar fakta. Dia menjelaskan bahwa Atlantis misalkan yang kita gambarkan tenggelam ke dalam permukaan ke dalam laut itu bukan benar-benar tenggelam, tetapi mereka melarikan diri ke inti bumi dan di sana mereka membangun sebuah kehidupan yang baru. Jangan abaikan cerita-cerita seperti ini karena yang ini akhirnya memunculkan banyak sekali teori-teori atau hipotesis-hipotesis lanjutan dan termasuk film-film belakangan yang kita kenal sekarang, termasuk film King Kong yang nanti versus Godzilla itu kejadiannya berlatar buku Paget ini, bahwa orang Atlantis di sana membangun sebuah peradaban, kemudian ada UFO, kemudian ada makhluk-makhluk yang aneh dan sebagainya. Itu semuanya adalah ada di inti bumi. Di mana tepatnya? Pintunya kemungkinan ada di gurun-gurun, entah gurun yang sebelah mana kata dia. Yang jelas, kata dia, bukti-bukti atau pintu masuk menuju Hollow Earth itu akan ketahuan abad ke-21. Sekarang kita sudah masuk abad 21 tapi belum menemukannya ya. Marshall Gardner kemudian mengambil alih proyek ini dan membuat sebuah buku yang berjudul Journey to the Earth Interior bla 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 gitu ya. Yang ini Baraya tahu lah ya film The Rock itu yang masuk ke ini. Nah, itu terinspirasi dari film ini yang menjelaskan bahwa di dalam bumi itu memang ada kehidupan dan ada matahari dan lain-lain. Kemudian salah seorang pengikut teori Van Daniken, Peter Colosimo, dia mengklaim pernah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada robot, ada Bigfoot, dan ada pesawat-pesawat yang keluar masuk dari dalam tanah. Di mana itu? Di sekitaran Mongolia dan Azerbaijan. Jadi di gurun-gurun itu, yang katanya oleh Paget dikatakan di gurun itu, nah dia sampai menemukan pintu masuknya. Maka disinilah kemudian cerita-cerita bahwa UFO yang ada beraneka ragam yang kita lihat sekarang, yang jumlahnya sampai ratusan ribu penampakan, itu bukan berasal dari ruang angkasa, tetapi berasal dari inti bumi. Jadi di dalam inti bumi itu ada kehidupan, alien beserta dengan tengkorak besar dan sebagainya, itu berasal dari inti bumi, karena memang ada juga penemuan beberapa tengkorak yang sangat besar dengan mesin-mesin yang tidak diketahui oleh orang-orang zaman sekarang, itu ada di mulut-mulut gua yang sangat tersembunyi di sekitaran Gobi, termasuk Azerbaijan, Mongolia, dan sebagainya.
Jadi, film Kong versus Godzilla yang nanti akan tampil itu akan menunjukkan salah satu teori atau hipotesis yang sangat populer di masa lalu tentang sebuah fantasi atau imajinasi bahwa di dalam bumi itu ada sebuah interior yang cukup besar, sedemikian sampai makhluk-makhluk yang tidak pernah kita kenal sekarang itu berasal dari sana. Jadi, film Kong versus Godzilla itu nanti salah satu latarnya pasti akan menceritakan tentang pertempuran monster-monster yang ada di Hollow Earth. Jadi, monster-monster Titan yang jumlahnya banyak itu, kan di film Monsterverse itu banyak sekali Titannya ya. Nah, itu semuanya berasal dari satu tempat yang sama, yaitu Hollow Earth. Jadi kalau film Godzilla terdahulu yang masih buatan Toho itu menyebutkan bahwa Godzilla itu akhirnya mengisolasi diri atau diisolasi di sebuah pulau yang namanya Pulau Monster, dan monster-monster di sana sebagai teman-temannya memang ada di sana. Maka di film Legendary Picture ini digambarkan bahwa monster-monster yang segitu banyak itu berasal dari Hollow Earth. Kalau Baraya menganggap bahwa hipotesis ini memang lucu, ya silahkan saja, karena saya pikir juga lucu gitu. Tapi ini kan merangsang imajinasi kita. Maksudnya misalkan kemarin Richard Saffer itu kemudian mengatakan bahwa teori tentang bumi berongga adalah teori yang paling enak atau paling valid untuk bisa menjelaskan fenomena-fenomena tak terjelaskan yang selama ini menjadi misteri di dunia. Misalkan tentang UFO, atau penampakan makhluk-makhluk yang aneh, penampakan makhluk-makhluk raksasa yang kadang-kadang terlihat, kadang-kadang enggak, begitu ya. Atau yang paling sering di Indonesia misalkan terdengar dentuman besar. Sering kita mendengar suara-suara aneh dan didengar oleh orang secara global, tetapi kita tidak pernah tahu dari mana itu berasal. Sampai sekarang para ilmuwan juga tidak tahu, misalkan yang dulu ada trompet sangkakala gitu ya, yang bunyinya gimana gitu, terdengar di mana-mana, itu kan sampai sekarang tidak bisa terjelaskan. Nah, tetapi kata Sarpe ini, kalau kita paham tentang bumi itu berongga, maka kita akan sadar bahwa suara-suara semacam itu, penampakan-penampakan semacam itu, atau makhluk-makhluk semacam itu tidak lain berasal dari rongga bumi, dari interior bumi. Ya kurang lebih begitulah ya Baraya ceritanya. Baraya mau percaya atau enggak ya silakan saja, kan saya juga nggak percaya. Tetapi saya harap sih Baraya tetap bisa mengambil pelajaran dari sini, walaupun apa yang saya sampaikan sekedar hipotesis yang sudah terbantahkan. Terima kasih kalau sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.